Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita hari ini belajar matematika di sesi terakhir sebelum ujian kenaikan kelas. Nah, ini bab terakhir yang harus Antuna pelajari, diantaranya adalah integral tak tentu fungsi aljabar. Ya, mohon dipersiapkan, kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini. Dicatat untuk materi yang pentingnya kemudian difahami dengan baik. Di sini ada integral. Apa itu integral? Integral itu adalah anti turunan, ya. Bab lalu atau materi sebelumnya kita membahas terkait turunan, ya. Kalau turunan ada sebuah fungsi kemudian kita turunkan. Nah, kalau integral itu adalah kebalikan dari turunan. Ya, integral itu anti dari turunan. Jika turunan kemarin, jika ada sebuah fungsi misal 2a kuadrat, nah maka untuk penurunannya menjadi 4a, ya. Kenapa 4a? Karena 2 dikali 2 kan 4, kemudian a kuadratnya kemudian dikurangi 1 pangkatnya, ini diturunkan yang seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan sekarang integral, maka kalau yang integral adalah dinaikkan atau anti dari turunan itu sendiri. Jadi setelah diturunkan itu dinaikkan kembali, nah itu integral. Nah, untuk teknik pengintegralan itu intinya adalah yang ini. Jika ada sebuah fungsi aljabar, misal di sini ada ax pangkat n, ya, ax pangkat n, dan lambang integral itu biasanya ditulis seperti ini. Nah, integral, ya. Di sini misal integral fx dx. Nah, ini dibacanya adalah integral fx terhadap dx terhadap x, ya. Integral fx terhadap x. Ini berapa atau anti turunannya itu berapa. Nah, untuk teknik pengintegralan secara umum adalah ini rumusnya, ya. Jika ada y ax pangkat n, maka di sini a di sini koefisien, ya. Koefisiennya a dibagi n ditambah 1. Nah, n-nya adalah pangkat dari x itu sendiri, kemudian ditambah 1. Ini pasti, ya, selalu ditambah 1, kemudian x-nya tetap ditulis, kemudian dipangkatkan pangkat yang tadi, pangkat n ditambah 1 juga, ya. Jadi diperoleh hasilnya a per n tambah 1 x pangkat n ditambah 1, ya. Ini teknik pengintegralan. Jadi ini yang harus dipahami terlebih dahulu, ini yang harus dikuasai terlebih dahulu. Kalau pakai simbol kayaknya susah, ya. Kita beri contoh dulu aja satu, misal berapa, ya, 2x pangkat 2 misal, ya, dx. Nah, maka bagaimana ini? Nah, untuk yang ini a-nya ini kan 2 nih, ini sebagai a, ini x, kemudian n, ini 2, yang ini adalah n, ya. Atau untuk mempermudah ini angka 3 aja, biar beda angkanya, ini n-nya 3, ya. Kemudian bagaimana caranya? Lihat 2 itu kan 2 dibagi pangkatnya yang n ini 3 ditambah 1. Ini mesti ditambah 1, kemudian tulis x. Pangkatnya itu tadi berapa? 3. Nah, 3 ditambah 1. Jangan lupa di sini tambah c. C itu apa? Konstanta. Gitu. Nah, berarti 2 per 4 x di pangkat 4 tambah c, atau ini bisa diperkecil lagi, gitu, ya. Ini baru dalam bentuk umum, jadi untuk penulisannya seperti ini.
untuk penjumlahannya. Dan ini yang harus dipahami terlebih dahulu, yang ini oleh Atuna, biar kedepannya lebih mudah. Nah, kemudian untuk formula dasar integral di sini ada 3 ya formula dasarnya. Yang pertama di sini jika ada integral hanya koefisien ya, di sini hanya angka integral terhadap sebuah x, maka itu adalah x ditambah c. Maksudnya apa? Misal jika ada integral berupa angka saja, misal integral dari 4, nah 4 dx, maka ini adalah 4x ditambah c. Kenapa bisa begini? Ini pun sama sesuai dengan kaidah rumus yang ini ya. Jadi kalau misalkan hanya 4 saja, berarti 4 itu adalah x-nya pangkat 0 ya. Kalau x pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu dx, maka di sini 4. Nah, rumusnya tadi apa? 4 per pangkatnya 0, 0 ditambah 1, kemudian x di sini juga 0 ditambah 1. Nah, 0 ditambah 1 di sini kan 1. Maka diperoleh 4x, dan jangan lupa harus selalu ada c di belakangnya. Itu adalah plus c atau konstanta. Itu untuk formula dasar yang pertama. Kemudian untuk formula dasar yang kedua, di sini ada x pangkat n. Nah, fungsi x pangkat n terhadap x integralnya apa? Nah, bisa, yang pertama langkahnya adalah bisa a-nya itu dikeluarkan dari integralnya atau koefisiennya dikeluarkan. Tapi langsung ke sini pun tidak masalah ya. Langsung ke tahap yang selanjutnya. Sama seperti halnya tadi yang udah kita bahas ya. Ini rumusnya sama, tambah c. Jangan lupa tambah konstanta. Nah, kemudian untuk yang ketiga pun sama. Jadi rumus intinya memang hanya satu ini, cuma nanti dalam beberapa bentuk. Yang penting konsep dasarnya dulu yang Antuna pahami, yaitu yang ini, yang a per n ditambah 1, ini mesti ditambah 1, x pangkat n ditambah 1 gitu ya. Kemudian setelah formula dasar integral, nah di sini ada sifat integral. Nah, integral di sini pun tidak hanya dalam satu bentuk ya, satu bentuk atau satu fungsi, bisa juga nanti ditambah atau dikurang. Nah, ini untuk proses pengerjaannya sama saja. Nanti insya Allah kita bahas pada contoh selanjutnya. Di sini ada beberapa catatan. Yang tadi itu untuk konsep dasar cara pengintegralan itu yang benar-benar harus Antuna pahami gitu ya. Nah, di sini ada untuk kasus-kasus tertentu, misal pada fungsi dengan akar, atau misalkan pada fungsi dengan pecahan dan berbentuk akar. Nah, ini ada beberapa rumus ya, beberapa rumus, beberapa tips yang bisa diterapkan pada soal-soal tertentu gitu yang khusus. Jadi untuk memudahkan, ini dia rumusnya di sini. Jika ada integral dari sebuah fungsi berpangkat berbentuk pecahan. Nah, di sini sudah ada rumusnya, langsung dilihat mana yang sebagai M dan mana yang sebagai N di sini. Ya, ini bisa langsung menggunakan rumus yang ini. Begitupun dengan rumus yang kedua, 3, 4 dan seterusnya. Ini bisa menggunakan rumus yang ada di sini jika kasus-kasus sesuai dengan rumus yang ada. Tapi untuk intinya tetap yang tadi konsep dasarnya. Nah, ini hanya untuk mempermudah dan sangat membantu untuk mempercepat menyelesaikan beberapa soal latihan gitu. Sering dipakai, sering mengerjakan soal, tentunya kita akan mudah hafal atau mudah ingat. Karena kalau hanya dilihat saja seperti ini tanpa mengerjakan soal itu agak susah ya. Kita mulai membahas beberapa contoh soal. Nah, yang pertama di sini ada integral 6 terhadap x. Nah,
Tadi sudah kita bahas ya. Langsung aja, kalau hanya konstanta berarti ini 6x tambah C gitu ya. Jangan lupa ada C-nya. Kemudian jika seperti ini, yang nomor 2, 5x, integral 5x terhadap x, maka berarti lihat pangkatnya. 5 per, ya pangkatnya 1 ditambah 1 ya kan, kemudian x pangkat 1 ditambah 1. Oke, ditambah C. Nah, ini bagaimana? Berarti 5 per 2 X pangkat 2 ditambah C. Ya, bisa dipahami sampai sini. Kemudian untuk soal nomor 3 pun tidak jauh berbeda. Kalau yang nomor 2 itu pangkatnya 1, ini nomor 3 pangkatnya 5. Nah, berarti 6 per 5 ditambah 1, kemudian X pangkat 5 ditambah 1 plus C, atau sama dengan 6 per 6 X pangkat 6 ditambah C. 6 per 6 ini berapa? Sama dengan 1 ya, berarti X pangkat 6 ditambah C. Itu. Begitupun dengan pangkat yang negatif, sama saja. Untuk pangkat yang negatif, berarti 2 per, untuk langkahnya sama, negatif 3 ditambah 1, X pangkat negatif 3 ditambah 1 tambah C, atau sama dengan 2 per negatif 2, X pangkat negatif 2 ditambah C. Atau sama dengan berapa ini? Negatif X pangkat negatif 2 ditambah C. Atau supaya pangkatnya positif, bagaimana supaya pangkatnya positif? Maka diperoleh negatif 1 per X pangkat 2 ditambah C. Jadi nanti kalau pilihan ganda bisa aja opsinya yang ini, atau mungkin yang kedua yang ini pilihannya. Itu, ini sama saja. Jadi harus jeli dalam menyelesaikan soal-soal. Soal nomor 5, nah itu juga bisa diselesaikan dengan cara konsep dasar ya, atau menggunakan rumus yang tadi sudah dipaparkan di atas. Nah, rumusnya kita amati dulu di sini, X pangkat 3 per 4. Nah, untuk N-nya berapa? N-nya berarti 3. Kemudian untuk M-nya pangkatnya itu adalah 4. Nah, berdasarkan rumus, kita tulis dulu rumusnya di sini. M per N ditambah M X pangkat N ditambah M per M. Jangan lupa di sini ditambah C. Nah, ini rumusnya ya untuk X dengan berpangkat berupa pecahan. Nah, kemudian kita lihat di sini kita sudah tahu N-nya 3, M-nya 4, maka 4 per 4 ditambah 3, atau 3 ditambah 4 sama ya posisinya, X, kemudian pangkat N-nya 3 ditambah 4 per M, M-nya 4. Maka diperoleh 4 per 7 X pangkat 7 per 4. Jangan lupa di sini ditambah C. Nah, ini udah selesai seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Tapi sebetulnya jika dikerjakan dengan konsep dasar juga tadi bisa ya. Cuman mungkin agak panjang sedikit proses pengerjaannya. Kalau mau mengerjakan silakan dicoba. Benar atau tidak, sama atau tidak dengan yang sudah Ustazah kerjakan ini. Berikutnya ke contoh soal yang ke-6. Nah, di sini pecahannya koefisien dan pangkatnya berupa pecahan. Kita boleh menggunakan konsep dasar. Ya, kita coba. Misal di sini kan 5 per 3 ya. 5 per 3 per 1 per 3 ditambah 1. Ya, 1 per 3 dari pangkat ini. Kemudian di sini X pangkat 1 per 3 ditambah 1 ditambah C, jangan lupa. Nah, di sini kita peroleh
5/3 per berapa di sini? 1/3 ditambah 1 itu berarti 4/3. 4/3, kemudian X pangkat 1/3 ditambah 1, 4/3 ditambah C. Nah, kemudian ini 5/3, masih ingat kan? Jika pecahan dibagi pecahan, nah jadi seperti ini berarti hasilnya diperoleh 5/4 X pangkat 4/3 ditambah C. Nah, ini dia integralnya. Kemudian bagaimana untuk contoh soal yang nomor 7? Untuk yang nomor 7 ada juga rumus khususnya ya untuk soal yang seperti ini, yang akar pangkat. Kita lihat rumusnya. Pada rumus ditentukan dulu mana N mana M. Nah, N itu yang ada di dalamnya, sini berarti N-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 5. Rumusnya apa sih? Rumusnya yang itu loh, yang M per M tambah N, kemudian dikali akar X pangkat N, di sini M, gitu, tambah C. Nah, ini rumusnya. Ini rumus untuk case yang ini ya, atau kasus yang ini. Nah, berarti sekarang bagaimana? Kita sudah tahu nih, N-nya itu 3, M-nya itu 5. Maka tinggal substitusi rumus yang ini. Gimana? Integralnya 5 dibagi 5 ditambah 3. Kemudian X, kemudian akar pangkat M. Nah, 5 di sini X-nya pangkat 3. Nah, jangan lupa ditambah C. Nah, ini berapa? 5 dibagi 5/8 berarti ya. X, kemudian ini X pangkat 3. Tambah C. Nah, ini dia hasil integralnya. Ini lebih simple untuk pengerjaannya kalau kita ingat sama rumus ini. Nah, bagaimana kalau integralnya itu penjumlahan dan pengurangan? Nah, ini sama saja. Jadi tetap diintegralkannya masing-masing gitu. Nah, yang ini 6x pangkat 2. Nah, berarti masing-masing ya, 6x pangkat 2, kemudian negatif 2x, kemudian 1 itu juga diintegralkan masing-masing. Kemudian nanti disesuaikan tanda bilangannya disesuaikan. Berarti kalau yang ini 6/2 ditambah 1 ya. Kemudian X pangkat 2 ditambah 1 dikurangi. Ini negatif 2 ya. Ini 2/1 ditambah 1. Kenapa 1? Karena X ini kalau X saja itu pangkatnya 1. Kemudian X pangkat 1 ditambah 1. Kemudian di sini ada 1. Kalau 1 tadi apa? 1x, atau kita tulis X, jangan lupa plus C. Ini. Kemudian kita jabarkan 6 dibagi 3. Itu berarti 2x pangkat 3 dikurangi 2 dibagi 2 itu 1 tidak usah ditulis, berarti X pangkat 2 kemudian ditambah X ditambah C ya, jadi sama saja. Begitupun yang nomor 9. Nah, ini variabelnya kita menggunakan Z ya, berarti di sini integral fungsi ini terhadap Z ya, dz di sini. Sama saja berarti 1/3 ya. Kenapa sih 1/3? Karena di sini variabelnya koefisiennya yang di depan variabel Z ini adalah angka 1 ya, walaupun tidak ditulis itu berarti kan 1. 1/3 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Ya, ini rumusnya. Kemudian Z pangkat 3 ditambah 1. Kemudian dikurangi 3/2 ditambah 1, kemudian Z pangkat 2 ditambah 1. Kemudian ditambah, ini Z berarti 1/1 ditambah 1. Kemudian Z pangkatnya 1 ditambah 1, kemudian negatif 3Z, kemudian ditambah C. Kita turunkan 1/4,
ya. Z pangkat 4 dikurangi 3/3 itu 1, berarti Z pangkat 3 ditambah 1/2 Z pangkat 2 dikurangi 3Z ditambah C. Nah, ini hasilnya. Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Silahkan dipelajari lagi, dicek kembali. Jika sudah paham, bisa mengerjakan beberapa contoh soal yang ada di buku paket. Jika belum paham, pahami dulu konsep intinya, konsep utamanya, baru nanti mengerjakan. Tapi Ustazah ingatkan, setiap belajar materi matematika tentunya harus selalu latihan. Kenapa? Karena kalau hanya dilihat saja, oh iya paham, tapi ketika mengerjakan kadang kita lupa caranya atau terlewat rumusnya. Itu makanya perlu adanya latihan terus-menerus untuk memudahkan kita dalam belajar matematika. Berikut ini ada beberapa latihan soal mandiri yang bisa Antum kerjakan. Soal di buku paket juga banyak, silahkan mengerjakan. Dan yang ini yang wajib dikumpulkan adalah yang ini ya, yang 5 soal yang Ustazah kasih ini. Silakan Antum kerjakan dengan sebaik-baiknya. Berusaha mengerjakan terlebih dahulu sendiri. Ya, pahami dulu, kemudian nanti boleh bertanya. Nah, jika ada hal yang kurang bisa dipahami dan itu perlu bertanya, silakan bertanya pada Ustazah juga insya Allah nanti jawab pertanyaan dari Antum. Dan ini bukan hanya sekedar mengerjakan ya, tapi harus benar-benar dipahami, karena materi ini itu selalu muncul pada setiap tes-tes gitu ya. Pada setiap tes itu biasanya ini selalu ada integral, makanya Ustazah paksakan untuk dipelajari walaupun di akhir-akhir dari pertemuan kita pada semester ini. Kemudian semangat murojaah kembali, kita matematika diujikan dari semester pertama sampai semester akhir nih materinya. Jadi insya Allah hampir semua bab ada, terutama yang lebih banyak adalah materi yang dipelajari pada semester kedua ini, gitu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.